Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Agus Rahmat Pawirorjo di dalam channel Agus Rahmat Channel. Salam tegas. Ya, jadi salam tegas di pagi hari ya. Oke. Semalam hingga tadi pagi ya, ba'da sholat subuh, banyak sekali berdatangan masyarakat ke rumah. Ya, tentu masyarakat menanyakan berkaitan dengan apakah benar ada pembangunan rumah ibadah gereja. Ya, apakah benar FKUB sudah memberikan rekomendasi? Apakah benar pemerintah daerah sudah memberikan izin? Apakah benar bahwa Kementerian Agama pun juga sudah memberikan rekomendasi? Berbagai macam pertanyaan-pertanyaan itu yang dilontarkan oleh masyarakat kepada kami tentu ya. Nah, hal ini diawali atau ditengarai karena memang adanya pembangunan berbentuk pondasi. Ya, pondasi ada slope-nya dan lain sebagainya yang terletak di tanah HKBP Cikuasa. Ya, teman-teman, tentu saya selaku sekretaris FKUB tidak mau begitu saja mendengar berbagai macam informasi-informasi yang berkembang di masyarakat. Maka pada hari Minggu kemarin, saya bersama dengan Ketua FKUB Kota Cilegon, Pak Dr. Kiai Haji Abdul Karim Ismail, dan juga didampingi oleh Pak Haji Dr. Anjen Zen Falah, ya, salah satu anggota FKUB Kota Cilegon, bersama dengan Lurah Gerem, ya, bersama dengan Lurah Gerem, bersama dengan Kanit Intel, bersama dengan Babinsa, ya, Babinsa di mana? Berarti di Gerem itu di mana itu ya? Kami melihat kondisi objektif di lapangan. Ternyata memang di situ ada pondasi, ya. Ada pondasi, kemudian juga ada alat berat, ya. Nah, pada akhirnya tentu kami harus menanyakan, ya. Kami harus menanyakan kepada siapa yang bertanggung jawab di situ, ya. Siapa yang bertanggung jawab di situ. Nah, tentu karena hari Minggu, ya, kami ketemu dengan tim yang ada di sana, Pimpronya atau pengawas atau apa, yang mereka menyampaikan kepada kami bahwa ini bukan merupakan pembangunan, tetapi hanya pondasi. Ya. Tentu kami tidak begitu saja, karena yang namanya bangunan, yang namanya pondasi ini menjadi bagian atau rangkaian dari proses pembangunan itu. Dan berbicara tentang bangunan apapun itu akan dimulai dari pondasi. Nggak akan mungkin ujuk-ujuk itu muncul adanya bangunan tanpa ada pondasi. Ya. Tentu kami kemudian menanyakan, kepada yang ada di situ, mohon ikuti ketentuan terlebih dahulu. Ikuti prosedur sesuai dengan PBM 2 Menteri nomor 8 dan nomor 9 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Ketentuan-ketentuan normatifnya itu yang harus dipenuhi. Tentu kami harus menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena justru hal ini menjadi kesimpang siuran di tengah masyarakat. Masyarakat kemudian berasumsi bahwa FKUB sudah memberikan rekomendasi. Kepala Kementerian Agama sudah memberikan rekomendasi. Wali Kota Cilegon sudah memberikan izin pendirian gereja.
Tentu ini menjadi bias kemana-mana. Karena itulah maka kami datang langsung ke sana dan kami sampaikan itu. Dan benar saja, ya benar saja, pada akhirnya muncul di sana sini dari masyarakat, ya, yang kemudian mempertanyakan itu. Kita pun juga katakan jangan sampai hal yang seperti ini menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak perlu, menimbulkan konflik yang tidak perlu. Nah, sekali lagi juga kita perlu sampaikan bahwa Kementerian Agama pun juga sudah mengeluarkan, ya, jadi jawaban permohonan rekomendasi, ya, nomor 4124 garis miring KK titik 28 titik 06 titik 03 garis miring PP titik 00 garing 07 garing 2022 tanggal 29 Juli 2022, yang pada intinya belum sempurna daftar nama-nama dukungan masalah dan sebagainya dan lain sebagainya. Yang ini sudah pula disampaikan kepada panitia pembangunan. Nih, ya, ini rekomendasi. Bagaimana dengan FKUB? Maka FKUB pun juga sudah mengadakan rapat yang tentu masyarakat pun juga sudah mengetahui bagaimana proses berjalannya rapat FKUB yang khusus untuk menjawab, ya, permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Nah, FKUB mau tidak mau harus melakukan itu karena ini sesuai dengan tugas, tanggung jawab serta kewenangan daripada FKUB berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Nah, FKUB itu telah menerbitkan ketetapan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon nomor 028 garing FKUB-CLG garing 9 Romawi garing 2022 tentang jawaban atas permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon tanggal 19 Agustus 2022. Nah, dan ini yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2022. Nah, dalam ketetapan ini memang FKUB belum dapat memberikan rekomendasi tersebut. Kenapa? Karena memang banyak pertentangan, artinya data, ya, artinya data yang tidak lengkap. Kembali lagi bahwa FKUB tetap akan mendasarkan kepada PBN karena ini adalah aturan yang harus dipegang, ya. Nah, kemudian hal lain yang juga perlu difahami juga bahwa saat ini sedang ada gugatan yang diajukan oleh Saudara Munji, ya, Saudara Munji, tanggal 14 September 2022 yang saat ini, ya, sedang proses di Pengadilan Negeri Serang, ya, perihal gugatan dugaan perbuatan melawan hukum nomor perkara 151 garis miring G garis miring 2022 PN Serang. Ini masih dalam proses, ya, ini masih dalam proses gugat ginugat di Pengadilan Negeri Serang. Nah, kemudian muncul isu lagi bahwa tanah tersebut diperbolehkan oleh pemerintah untuk didirikan rumah ibadah. Nah, berdasarkan kesepakatan, saya mendapatkan data, ya, kesepakatan bersama pengurus HKBP Resort Serang. Jadi kesepakatan ini adalah kesepakatan pengurus HKBP Serang, Resort Serang. Artinya kesepakatan internal. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah,
tidak ada kaitannya dengan masyarakat, tetapi ini adalah kesepakatan bersama pengurus HKBP Resort Serang. Seperti apa bunyinya? Dan ini ditandatangani tahun 27 Agustus 2004. Ya, intinya seperti ini. Menunjuk surat undangan pemerintahan Kota Cilegon nomor 00 05 1150 PEM tanggal 24 Agustus 2004 perihal tindak lanjut musyawarah tanah HKBP di Desa Gerem, Kecamatan Grogol pada hari ini Jumat tanggal 27 Agustus 2004 bertempat di kantor pemerintahan Kota Cilegon. Dengan ini kami atas nama pengurus HKBP Resort Serang menyepakati bahwa ini adalah kesepakatan bersama pengurus HKBP Resort Serang. Pertama, tanah milik atas nama HKBP terletak di Desa Gerem, Kecamatan Grogol seluas 3.800 meter persegi siap untuk ditukar guling untuk kepentingan PT Nusaraya Palah itu ya, kurang begitu jelas, Nusantara Mitra Mandiri. Yang kedua, tukar guling tanah tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan luas tanah yang sama, sertifikat tanah atas nama HKBP, tanah siap bangun, tanah pengganti berada di wilayah Kota Cilegon diprioritaskan di Kecamatan Grogol. Tanah pengganti dapat dibangun untuk tempat ibadah. Ya, nah tentu di sini ini hanya mengetahui, jadi jangan dibolak-balik. Ini kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Karena di masyarakat ada gium, ada pemikiran-pemikiran bahwa seolah-olah tanah tersebut sudah disetujui oleh pemerintah untuk untuk dibangun rumah ibadah, ya. Ada gium atau pemikiran-pemikiran yang berkembang, ya. Nah, tentu peran di sini hanya sekedar mengetahui, di sana ada dinas ketertiban, ada bidang pemerintahan. Nah, ini hanya sebagai mengetahui rapat tersebut, ya. Ingat, hanya mengetahui tentang duduk perkaranya, tentang rapat yang dilaksanakan pada tanggal tersebut. Dan ini kita ada beberapa dokumen kita, acara kesepakatan bersama, kemudian juga antara HKBP dengan PT Nusaraya Putra Mandiri, kemudian juga tukar menukar tanah. Tentu bab tukar menukar tanah itu adalah kewenangan ini dari wali kota memang, tetapi kalau kemudian yang berkembang di masyarakat ya seperti itu, ya kita perlu luruskan, ya. Nah, kemudian kemarin sempat beredar video bahwa tanah ini dibangun gereja, kemudian ditutup oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, ini semakin menunjukkan arogansi, ya, menurut saya ini arogansi dari panitia pembangunan. Harusnya kita sepakat untuk cooling down. Pemerintah Wali Kota Cilegon bersama dengan FKUB, bersama dengan Kementerian Agama, bersama dengan Lurah Gerem Rahmati, ya, sudah dipanggil oleh Menteri Agama maupun juga Kementerian Dalam Negeri bertempat di kantor Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Kita sudah jelaskan semuanya, ya, tentang hal-hal runtutan dari awal hingga akhir. Kesimpulannya adalah masing-masing pihak menahan diri, masing-masing pihak bisa cooling down. Tetapi ketika kemudian kita mencoba, kita jaga nih, kita rawat, kita jaga masyarakat ini agar juga bersama-sama cooling down. Dan terbukti masyarakat Cilegon melakukan cooling down. Nah, hanya kemudian masyarakat dikagetkan ketika kemudian ada pembangunan, ada perataan, ada pembangunan
pondasi, dengan slope dan lain sebagainya di situ. Ya, tentu masyarakat bertanya, ini seperti apa? Kita diminta untuk cooling down, tetapi di sisi yang lain panitia justru bergerak di tengah-tengah cooling down ini. Kita ingin ya agar situasi ketentraman dan ketertiban di masyarakat itu menjadi terjaga dan kondusif. Kita khawatir ketika kemudian beredar video yang disampaikan oleh salah satu panitia itu, bahwa ini adalah pembangunan gereja yang aksesnya ditutup oleh masyarakat. Statement pembangunan gereja ini tentu justru akan memantik masyarakat. Kenapa? Karena perizinan belum ada. Ya, jangan paksakan kehendak. Sementara wali kota Cilegon, ya kan, FKUB Cilegon, Lurah Gerem, Kementerian Agama, ya kan, itu pun juga melalui kuasa hukumnya melaporkan ke Komnas HAM yang seolah-olah wali kota Cilegon, Kementerian Agama Cilegon, FKUB Cilegon, Lurah Gerem itu melakukan penghalang-halangan. Ini kan terus terang, dan memang ya kita sudah menjelaskan, kita sudah mengklarifikasi. Pertanyaan berikutnya sekarang, ketika kita semuanya diminta cooling down, kita diminta untuk yuk ikuti ketentuan yang ada. Ikuti dulu, ikuti prosedur yang ada, ikuti aturan yang ada. Kalau memang belum sempurna, ya berarti memang belum sempurna. Ya, jadi jangan kemudian memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak seperti ini, yang kita khawatirkan ada muncul gejolak di sana, ada muncul gejolak di sini. Ini yang tidak kita inginkan. Kita tahu ada lebih dari 200 industri di Cilegon ini yang mereka tentu ingin stabil, mereka ingin nyaman memberikan investasinya di kota Cilegon. Dan itu tidak jauh ya dalam kawasan yang sekarang itu menjadi polemik, menjadi persoalan ya tentang pendirian rumah ibadah tersebut. Sehingga apa? Ketika kemudian ini terus-menerus seperti ini, kita khawatirkan justru nanti investasi tidak akan lagi kita khawatirkan akan terganggu. Kalau investasi terganggu, tentu ini akan menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat Cilegon. Dan saya ingin juga disampaikan, hingga saat ini persoalan ini baru sampai di tahap kelurahan. Ya, sekali lagi, persoalan ini baru pada tahap di kelurahan. Dan lurah sudah melakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata ya kan, seperti yang dalam video-video sebelumnya yang sudah kita bahas, ternyata dari jumlah yang 112 jamaat hanya ada 12, yang ada dukungan yang konon 70 itu sudah banyak mencabut karena adanya informasi-informasi yang tidak secara jelas disampaikan kepada masyarakat. Ya. Nah, ini pertama. Yang kedua juga ya, sehingga ini adalah tahun-tahun, sebentar lagi tahun-tahun politik. Kita tidak mau persoalan-persoalan ini kemudian diseret-seret ya menjadi isu-isu yang kita tidak tahu siapa yang menyeret, tapi bisa diseret kepada persoalan ini, ya, dan kita tidak mau seperti itu. Kita ingin adanya kondusivitas di tengah-tengah masyarakat Cilegon. Ya, semoga informasi ini bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya dan kita sepakat untuk dapat menahan diri. Ya, dan harapan kita menahan diri itu bukan buruk,
menahan diri itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Dan semoga kita bisa jaga semuanya. Kondusivitas Kota Cilegon, ketentraman, ketertiban Kota Cilegon ini. Ya. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas.